Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leni Oktaviani dengan NIM CMR 01900053, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 4 tingkat 2. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan dosen pengampu Bapak Hamdan SKM MKM. Sebelumnya, apa sih anemia itu? Anemia merupakan keadaan di mana kadar hemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh berada di bawah normal, yang mana apabila dibiarkan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi si penderita. Anemia dapat menimbulkan gejala seperti lesu, lemah, letih, lelah, dan cepat lupa. Selain itu, anemia juga dapat menyebabkan tubuh mudah terkena infeksi, dikarenakan terjadinya penurunan daya tahan tubuh. Selanjutnya, pendahuluan. Remaja putri pada setiap bulannya akan mengalami menstruasi, yang mana pada saat menstruasi ini mereka akan beresiko terkena anemia. Ditambah lagi dengan kebiasaan diet remaja putri yang kurang baik, yang dapat meningkatkan resiko terjadinya anemia. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anemia, antara lain adalah status gizi, menstruasi, dan sosial ekonomi. Metode penelitian. Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional menggunakan metode probability sampling dengan teknik cluster sampling dengan responden berjumlah 50 orang. Data dalam penelitian ini didapatkan dari pemeriksaan kadar hemoglobin, status IMT atau U, serta dan lembar kuesioner. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, persentase kejadian anemia, status gizi, lama dan panjang siklus menstruasi, tingkat pendidikan dan pendapatan orang tua. Berdasarkan tabel 1, dari 50 responden yang diperiksa kadar hemoglobinnya didapatkan lebih dari setengah atau 54% responden mengalami anemia. Sebagian besar, 86% responden memiliki status gizi yang normal. Lebih dari setengah atau 60% responden memiliki lama menstruasi yang normal. Lebih dari setengah responden memiliki panjang siklus menstruasi yang normal. Lebih dari setengah orang tua responden berpendidikan rendah, dan lebih dari setengah orang tua berpendapatan di bawah UMR Kota Banjarbaru. Anemia itu sendiri bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu tanda dari keadaan suatu penyakit atau gangguan fungsi tubuh. Secara garis besar, anemia dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu berkurangnya produksi sel darah merah. Hal ini dapat disebabkan kurangnya nutrisi, kelainan sumsum tulang, dan karena penyakit. Meningkatnya destruksi atau penghancuran sel darah merah dan kehilangan darah. Hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Berdasarkan tabel 2, kejadian anemia paling banyak terjadi pada remaja yang memiliki status gizi normal dengan persentase sebesar 44%. Hasil analisis hubungan status gizi dengan kejadian anemia dengan uji Fisher eksak didapatkan p-value sebesar 0,064 lebih besar dari 0,05, yang berarti H0 diterima, sehingga tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pou dan kawan-kawan tahun 2015 yang menyatakan tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Hubungan lama menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Berdasarkan tabel 3, kejadian anemia paling banyak terjadi pada remaja yang memiliki lama menstruasi tidak normal, dengan persentase sebesar 32%. Dan dari hasil analisis hubungan lama menstruasi dengan kejadian anemia dengan diuji Chi-square didapatkan p-value sebesar 0,003 kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak, sehingga terdapat hubungan antara lama menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan responden yang memiliki lama menstruasi
tidak normal akan mengalami lebih banyak kehilangan darah saat menstruasi daripada responden yang memiliki lama menstruasi yang normal. Hubungan panjang siklus menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Berdasarkan tabel 4, kejadian anemia paling banyak terjadi pada remaja yang memiliki panjang siklus menstruasi tidak normal, dengan persentase sebesar 36%. Dan dari hasil analisis hubungan panjang siklus menstruasi dengan kejadian anemia dengan uji T-square didapatkan p-value sebesar 0,03 kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak, sehingga terdapat hubungan antara panjang siklus menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan panjang siklus menstruasi yang tidak normal menyebabkan remaja putri lebih banyak kehilangan darah dibandingkan dengan remaja yang memiliki panjang siklus menstruasi yang normal. Hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan kejadian anemia pada remaja putri. Berdasarkan tabel 5, kejadian anemia paling banyak terjadi pada remaja yang memiliki orang tua atau ibu yang berpendidikan rendah dengan persentase sebesar 42%. Hasil analisis hubungan tingkat pendidikan orang tua atau ibu dengan kejadian anemia dengan uji Fisher-Extack didapatkan p-value sebesar 0,00 kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak, sehingga terdapat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua atau ibu dengan kejadian anemia pada remaja putri. Hubungan tingkat pendapatan orang tua dengan kejadian anemia pada remaja putri. Berdasarkan tabel 6, kejadian anemia paling banyak terjadi pada remaja yang memiliki orang tua yang memiliki tingkat pendapatan rendah atau di bawah UMR, dengan persentase sebesar 52%. Hasil analisis hubungan tingkat pendapatan orang tua dengan kejadian anemia dengan diuji Chi-square didapatkan p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak, sehingga terdapat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan kejadian anemia pada remaja putri. Kesimpulan penelitian ini adalah persentase kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 4 Banjarbaru adalah sebesar 54%, di mana untuk status gizi, lama menstruasi, dan panjang siklus menstruasi mayoritas berada dalam kategori baik atau normal. Sementara untuk tingkat pendidikan orang tua atau ibu, mayoritas berpendidikan rendah dan pendapatan orang tua berada dalam kategori di bawah UMR. Dari hasil uji statistik, didapatkan bahwa terdapat hubungan antara lama menstruasi, panjang siklus menstruasi, tingkat pendidikan orang tua atau ibu, dan tingkat pendapatan orang tua dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 4 Banjarbaru, serta tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.